Di ajang balap Formula One musim 2005 adalah salah satu musim yang penuh dengan tekanan, rekayasa, dan perubahan regulasi yang sangat besar dalam dunia balap paling elit di planet ini. Yang mana di musim itu sudah banyak regulasi baru mulai diberlakukan untuk menekan dominasi tim-tim besar, sekaligus memaksa para insinyur tim balap berpikir lebih kreatif dalam mengejar performa. Dan di atas lintasan balap, persaingan antara pembalap terasa semakin ketat dengan nama-nama besar seperti Ferrari, McLaren, dan Renault F1 Team yang saling sikut demi mendapatkan gelar juaranya. Namun di balik adu kecepatan balapan dan suara mesin V10 yang meraung keras di trek balap, ada sisi lain yang mungkin tidak terlihat publik di masa itu. Karena dunia Formula One, balapan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal celah regulasi yang ada di dalamnya. Dan karena adanya celah regulasi inilah, muncul batas antara kecerdikan dan juga kecurangan menjadi sangat tipis, yang membuat setiap tim balap akan berlomba-lomba mencari keuntungan sekecil apapun dari celah regulasi yang ada. Bahkan ada beberapa tim yang ingin bermain di area abu-abu aturan untuk mendapatkan kemenangan ataupun dominasi di ajang balap Formula One. Dengan masih adanya celah di aturan yang ada di musim 2005 ini, muncul satu kasus yang kemudian dikenal sebagai salah satu skandal paling kontroversial dalam sejarah Formula One, di mana ada sebuah tim yang tampaknya biasa aja, namun ternyata tim balap itu menyimpan rahasia besar di balik mobil balapnya. Dan tim balap itu adalah British American Racing atau yang biasa dikenal dengan nama Bar Honda. Jadi British American Racing atau yang lebih dikenal dengan Bar Honda bukanlah tim papan atas yang selalu mendominasi, tapi pada musim 2004 mereka sempat mengejutkan dunia dengan performa yang sangat kompetitif. Bahkan mobil balap miliknya tiba-tiba dengan cara ajaib mampu bersaing di barisan depan dengan tim papan atas lainnya. Dan ketika masuk ke musim 2005, karena di akhir musim 2004 mobil ini tiba-tiba bisa masuk ke papan atas, hal ini membuat ekspektasi terhadap tim balap ini cukup tinggi di musim yang baru ini. Dan tim balap ini tetap menggunakan mesin dari Honda dengan harapan bisa melanjutkan momentum positif yang ada di musim sebelumnya. Namun performa mereka di awal musim justru terlihat sangat aneh karena terkadang mobil ini bisa sangat cepat dan kadang justru mobil balap ini jauh tertinggal di posisi belakang. Dan inkonsistensi ini memicu berbagai spekulasi di pedok pada saat itu, dan penyebab dari inkonsistensi dari mobil balapnya itu ternyata bukan sekedar soal setup mobil atau strategi balap yang salah, melainkan Bar Honda diam-diam menggunakan sebuah sistem yang sangat kontroversial, yaitu tangki bahan bakar sekunder di mobil balapnya. Dan hal ini adalah salah satu celah abu-abu yang dimanfaatkan oleh tim balap Bar di ajang balap Formula One, yang mana salah satu aturan paling penting dalam Formula One saat itu adalah batas minimum berat mobil setelah balapan selesai, yang membuat mobil harus tetap berada di atas batas berat tertentu, termasuk sisa bahan bakar di dalamnya. Dan disinilah trik Bar Honda dimulai, di mana mereka diduga menggunakan sebuah sistem tangki bahan bakar sekunder atau sebuah tangki bahan bakar tersembunyi yang tidak langsung terlihat sebagai bagian utama dari sistem bahan bakar mobil. Yang secara teknis, tangki ini memang masuk dalam sistem suplai bahan bakar ke mesin, namun tangki sekunder ini tidak mudah terdeteksi saat pemeriksaan standar pada saat pertimbangan dilakukan. Dan karena adanya tangki ini, hal ini memungkinkan mobil untuk berjalan dengan berat yang lebih ringan saat balapan, yang membuat mobil bisa sangat cepat tiba-tiba di trek balap. Dan di masa itu, ini adalah contoh klasik bagaimana tim mencoba memainkan celah aturan yang ada di ajang balap Formula One. Dan mereka melakukannya itu bukan dengan cara melanggarnya secara terang-terangan, tetapi dengan mengeksploitasi celah dari aturan yang sudah ada di masanya. Lalu untuk cara kerja kecurangannya menggunakan tangki bahan bakar sekunder ini, tim Bar Honda menggunakan modus yang bernama operandi, yang mana modus operandi yang digunakan Bar Honda bisa dikatakan sangat cerdas, bahkan bisa dibilang terlalu jenius. Karena dengan adanya tangki cadangan yang didesain sedemikian rupa, saat balapan berlangsung, sebagian bahan bakar akan disimpan dalam ruang tersembunyi, yang membuat mobil balap bisa mendistribusikan bahan bakar yang lebih besar, dan membuat mobil balap bisa mendapatkan performa lebih kencang karena memiliki suplai bahan bakar lebih banyak dibandingkan mobil lainnya. Lalu saat masuk tahap inspeksi, tangki ini memungkinkan mobil ini memiliki berat di bawah batas minimum yang sudah ditentukan pada saat itu, yaitu di 600 kg saat bahan bakar utama habis. Karena tangki kedua yang tersembunyi diduga menyimpan sekitar 6-10 kg bahan bakar ekstra yang akan digunakan sebagai balas atau beban pemberat. Dan dengan modus seperti ini, tim balap Bar Honda ini tetap memenuhi persyaratan berat saat pemeriksaan setelah balapan, tapi memberikan keuntungan performa yang tidak adil di trek balap. Lalu sepintar-pintarnya tim Bar Honda ini melakukan kecurangan. Semua kecurangan dari tim Bar Honda ini sudah mulai terungkap ketika di ajang Grand Prix San Marino yang berlangsung pada bulan April tahun 2005 di sirkuit Imola. Yang mana dalam balapan tersebut, Bar Honda tampil sangat kompetitif di trek balap. Namun setelah balapan selesai, ketika FIA melakukan pemeriksaan teknis seperti biasa, disinilah kejanggalan dari mobil Bar Honda mulai ditemukan.
Karena pada saat itu mobil bar tidak bisa langsung memenuhi batas berat minimum saat bahan bakar dikuras sesuai prosedur standar FIA. Dan hal ini memicu kecurigaan oleh tim inspeksi kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem bahan bakar di mobil balap mereka. Dan setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, FIA menemukan adanya sisa bahan bakar yang tidak bisa dikeluarkan dengan metode normal. Dan inilah salah satu bukti kuat kalau ada sistem tambahan yang tidak sesuai dengan regulasi di mobil balap bar Honda. Temuan ini langsung menguncangkan tim balap yang berada pedok pada saat itu. Apa yang awalnya hanya sebuah kecurigaan berubah menjadi salah satu kasus teknis terbesar di musim tersebut. Dan setelah insiden di Imola, FIA langsung melakukan investigasi mendalam terhadap mobil bar Honda. Lalu dari hasil investigasi tersebut, hasilnya udah sangat cukup jelas. Sistem bahan bakar sekunder yang berada di mobil balap bar Honda memang jelas melanggar aturan. Lalu mobil balapnya juga langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat berat minimum dalam kondisi sebenarnya. Dan desain tangki sekunder ini juga dianggap sebagai usaha untuk memanfaatkan celah regulasi yang ada, yang ngebuat pada akhirnya FIA kemudian membawa kasus ini ke pengadilan olahraga mereka. Dan keputusan akhir untuk sanksi yang diberikan tim balap bar Honda ini cukup tegas dan juga tidak main-main. Karena sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, FIA menjatuhkan hukuman berat kepada bar Honda, yaitu didiskualifikasi dari Grand Prix San Marino tahun 2005, lalu adanya larangan mengikuti 2 balapan berikutnya, yaitu di Grand Prix Spanyol dan juga Grand Prix Monaco tahun 2005. Dan dalam dunia Formula One, kehilangan 2 balapan bukan sekedar kehilangan poin, tetapi juga kehilangan momentum, sponsor, dan juga kepercayaan. Lalu dengan hukuman yang ada, hukuman ini dianggap sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Karena dengan hukuman ini, hal ini langsung menghancurkan peluang mereka ke klasemen konstruktor dan juga merusak reputasi tim balap di mata fans dan juga pesaing tim balap lainnya di pedok. Dan karena hal itu, ini tentu aja ngebuat nama bar Honda di saat itu benar-benar langsung hancur di ajang balap Formula One. Tapi menariknya, walaupun sudah terbukti salah, bar Honda tidak sepenuhnya mengakui kalau mereka sengaja melakukan kecurangan di mobil balapnya. Karena dalam pernyataan resminya, tim ini mengklaim kalau mereka hanya salah memahami regulasi. Yang mana menurut mereka, sistem tangki sekunder tersebut sebenarnya masih dalam batas toleransi aturan yang ada. Dan mereka juga tidak ada niatan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan ilegal di ajang balap ini. Dan mereka juga percaya, desain tersebut sebenarnya sangat sah secara teknis. Namun sayangnya FIA tidak menerima alasan tersebut. Karena menurut penilaian dari FIA, sistem yang dilakukan tim balap bar ini bukan sekedar inovasi, tetapi sebuah upaya untuk mengelabui aturan. Dan buat FIA di ajang balap Formula One ini, yang terpenting bukan hanya mengenai memahami teks aturan yang ada, tetapi juga semangat untuk mentaati dari regulasi itu sendiri. Dan dalam kasus ini jelas kalau sistem yang digunakan bar Honda ini bertentangan dengan prinsip fair play di ajang balap Formula One. Dengan adanya kasus yang kontroversi ini, akhirnya FIA langsung memperketat regulasi teknis, terutama terkait sistem bahan bakar di mobil balap Formula One. Lalu prosedur inspeksi mobil setelah balapan juga menjadi lebih diperketat dan juga mendetail, yang membuat tim balap lain yang berada di pedok menjadi akan lebih berhati-hati dalam mengembangkan inovasi di mobil balapnya. Jadi ya, kasus British American Racing di tahun 2005 bukanlah sekedar cerita tentang sebuah tim yang melanggar aturan di ajang balap Formula One. Tapi kasus ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana tekanan untuk menang bisa mendorong sebuah tim melangkah terlalu jauh dan terkadang memanfaatkan celah regulasi. Ya, walaupun di dunia Formula One inovasi adalah segalanya, tapi inovasi yang tidak diberikan batasan atau memanfaatkan celah aturan bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi dari sebuah tim balap yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mungkin apa yang dilakukan tim balap bar Honda akan terlihat cerdas dari sudut pandang teknik, tapi pada akhirnya hal ini tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap sportivitas olahraga balapan mobil. Dan dari sinilah muncul satu pelajaran penting tentang balapan Formula One ini, yang mana dalam balapan sekelas Formula One, di balapan itu bukan hanya soal mengadu kecepatan mobil balap yang akan diuji di trek balap, tetapi kejujuran dan sportivitas juga adalah salah satu ujian yang paling penting di ajang balapan Formula One ini. Karena pada akhirnya kemenangan sejati bukan hanya soal siapa yang paling cepat antara rival-rivalnya, tetapi siapa yang bisa menang tanpa harus melanggar batas aturan yang udah ditetapkan adalah pemenang sesungguhnya di ajang balap Formula One ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.